Shalom, selamat pagi luar biasa. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lainan Itona Burju. Shalom, shalom, shalom semua. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Diberkatilah saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Di Jakarta cuacanya hujan Bapak Ibu. Sekarang sedang gerimis, ya kan, hujan berkat. Haleluya, diberkatilah saudara. Tuhan Yesus baik. Salam Mama Cia di Palangkaraya, luar biasa. Salam Palangkaraya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Salam Pak Uda di Palangkaraya. Bung Masmur di Palangkaraya, narai kabar, salam barigas ih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Kalau ada masalah audio video Bapak Ibu, nah itu dipastikan kuotanya habis ya. Jadi segera saudara kabari jemaat dan pengerja, hubungi Ibu Gembala kalau ada kendala audio dan video. Dan saya percaya siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga akan menerima tubuh darah Kristus pada minggu pertama, ya kan, hari ini Minggu 7 Februari 2021 dalam ibadah raya online Gereja GB Moria. Setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan bersatu dengan tubuh darah Kristus. Haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi pastikan perjamuan kudus di rumah Bapak Ibu sudah ada. Khusus jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, perjamuan kudusnya sudah saya kirim ke rumah masing-masing, baik yang di Jakarta maupun di Palangkaraya Bapak Ibu. Tapi khusus bagi Bapak Ibu, Abang dan Kakak yang berteman di Facebook yang mau perjamuan kudus bersama dengan kami, saudara cukup sediakan roti tawar dipotong kecil-kecil sebanyak anggota keluarga di rumah Bapak Ibu, dan sirup anggur yang secukupnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Shalom. Selamat pagi luar biasa. Selamat bergabung dalam ibadah raya online Gereja GBI Moria. Hari Minggu 7 Februari, minggu pertama di tahun 2021, ya kan, di bulan Februari. Bulan kasih sayang katanya saudara, ya kan, Februari. Saudara yang berulang tahun di bulan Februari, saya ucapkan selamat ulang tahun. Saudara juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Februari, saya juga ucapkan selamat happy anniversary atas pernikahan rumah tangga saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Tuh, puji Tuhan, ya kan. Kita akan mulai ibadah kita, yang lain bisa menyusul. Diberkatilah saudara semua. Haleluya, haleluya. Mari kita mulai, Mi. Hah? Bang Budi. Salam Bang Budi. Pikabare, Banjarmasin. Haleluya, diberkatilah Bang Budi, Bang Budi. Pemburu wadai. Wadai itu roti, Mi, kue, Mi, di Banjarmasin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah raya online ini, dan yang lain bisa nanti menyusul mengikuti. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. 1 bulan boleh berlalu, dan kalau kami boleh ada pada hari ini di minggu pertama di bulan Februari, 7 Februari 2021, semua karena bukti penyertaan serta kasih karunia-Mu yang dahsyat atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Sorgawi yang baik. Kami bersyukur. Bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mencatat bahwa Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa. Agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya disembuhkan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa agar setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dijauhkan dari perceraian. Kami berdoa juga siapapun rumah tangga yang telah bercerai, agar dipulihkan kembali di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tetaplah genap janji firman-Mu bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, agar setiap rumah tangga yang telah berpisah, yang telah bercerai, Tuhan Yesus berikan kesempatan untuk bersatu kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, rumah tangga yang telah bercerai bersatu kembali, indah pada waktunya Tuhan. Berkumpul di bumi, berkumpul di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta menerima tubuh darah Kristus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Bapa Ibu. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biarlah pujian dan doa kita pagi hari ini Bapak Ibu, sama-sama kembali katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejap dan lihatlah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gebi Moria, mari angkat suaramu, mari sembah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu,
segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kembali katakan dari awal pujian ini Bapak Ibu. GB Moria, mari katakan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, nikmati kasih setia Tuhan. Kejap dan lihatlah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. GB Moria, mari angkat suaramu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus, 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 kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu Yesus. Kau segalanya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Yesus, buat pemeliharaanmu Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang kudus. Immanuel, Immanuel. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah Tuhan. Kudus, kuduslah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Yesus, 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 kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan namamu.
Besar kasih setiamu Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang bela kami Tuhan, Kau pembela kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Roh Kudus urapi umat-Mu, Roh Kudus urapi umat-Mu. Oh, kami sembahkan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Mari panggil namanya Yesus, kekuatan di hidupku. GB Moria, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus sama-sama. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Sama-sama. Yesus kekuatan. Sekali lagi, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah kekuatan setiap kami, anak-anak-Mu yang melangkah dengan iman. Terima kasih ya Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kami butuh firman-Mu, karena firman Tuhan Yesus adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, sempurnakan ibadah kami pada hari ini, Minggu 7 Februari 2021. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang diberkati Allah bersama dengan saya, mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun keadaan hari-hari ini enggak tambah baik, tambah susah, ekonomi susah, kemudian
penjualan sepi, iya kan, pembelian turun, kemudian situasinya nggak baik, apakah itu bidang ekonomi, bidang kesehatan, sekarang sedang mengalami ujian, iya kan, dunia sedang resesi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun situasi dunia hari-hari ini, ingatlah, teruslah melangkah dengan iman dan teruslah percaya bahwa rumah tanggamu, rumah tanggaku senantiasa diberkati oleh Kristus. Sama-sama katakan, rumah tanggaku diberkati oleh Kristus. Artinya Bapak Ibu, berkat dari Tuhan Yesus tidak tergantung dengan situasi ekonomi dunia. Yang setuju katakan amin. Karena berkatmu, berkatku, berkat rumah tanggamu, berkat rumah tanggaku itu tergantung dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dunia akan berlalu, kata firman Tuhan, tapi firman Tuhan kekal selamanya. Artinya janji firman Tuhan ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pasti Tuhan genapi dalam hidupmu dan hidupku selama engkau dan aku percaya kepada Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, lembaga sorga yang pertama kali Tuhan bentuk di bumi bukanlah gereja. Saya ulangi, lembaga sorga yang pertama kali Bapa Sorgawi bentuk, yang Tuhan Yesus bentuk di bumi bukanlah gereja, tetapi keluarga. Di mana Pak Gembala bisa berkata demikian? Emang ada ayatnya? Ada Bapak Ibu. Jadi lembaga sorga di bumi ini yang pertama kali Tuhan bentuk bukan gereja, tapi keluarga. Amin. Kita lihat ayatnya ya sebentar, di Kejadian 1 ayat 25 dan 26. Kejadian 1 ayat 25 dan 26. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Ingat ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Iya kan? Jadi ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Jelas di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, imago Dei, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lembaga yang pertama lembaga sorga yang pertama yang Tuhan bentuk di bumi itu bukan gereja, tetapi keluarga. Iya kan, yaitu Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan diberi nama Adam dan Hawa. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Adam dan Hawa adalah keluarga pertama di bumi ini. Amin. Jadi gereja itu apa sih Pak Gembala? Singkatnya, gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya, dalam kurung kumpulan dari keluarga-keluarga yang percaya kepada Kristus. Amin. Iya. Jadi lembaga pertama yang Allah ciptakan di bumi ini bukan gereja, tetapi keluarga. Nah, ketika saya renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya menemukan kisah yang menarik di mana Daud berdoa begini kepada Tuhan. Nah, ini yang mau kita bahas. 2 Samuel 7 ayat 29. 2 Samuel 7 ayat 29. 2 Samuel 7 ayat 29 dikatakan demikian. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan, keluargaku diberkati Kristus. Sama-sama katakan, keluargaku diberkati Kristus. Raja Daud memperkatakan doa dan ucapan syukurnya bagi keluarganya kepada Tuhan.
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan sangat setia untuk tetap menyertai, membela, memelihara, dan juga senantiasa memberkati rumah tangganya Daud. Bahkan berkenan atas rumah tangganya Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lai dan Itona Burju dimanapun berada, jam berapapun kau menyaksikan khotbah ini, doa dan berkat yang sama yang diucapkan oleh Daud menyertai rumah tanggamu, menyertai rumah tanggaku. Ya, setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Minimal ada 3 ciri-ciri keluarga yang diberkati Kristus. Saya mencatat minimal ada 3 ciri-ciri keluarga yang diberkati Kristus. Sama-sama sekali lagi katakan, keluargaku diberkati Kristus. Sama-sama katakan, keluargaku diberkati Kristus. Amin. Ciri-ciri yang pertama, saya mencatat di sini, senantiasa beribadah kepada Kristus. Sama-sama katakan, senantiasa beribadah kepada Kristus. Sama-sama katakan, rumah tangga yang diberkati Kristus senantiasa beribadah kepada Kristus. Ya, setuju katakan amin. Mamito, Ibu Gembala boleh bantu baca Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Sekali lagi. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Daud bilang begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Iya kan? Jadi 7 hari itu bicara apa? Setiap saat. Angka sempurna akan 7. Hari ini hari tanggal 7 Bapak Ibu. 7 hari, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Aduh, minta ampun. Itu menandakan apa? Bahwa orang yang diberkati Kristus, rumah tangganya diberkati Kristus, senantiasa beribadah kepada Kristus. Amin. Nggak ada beribadah kepada yang lain, hanya beribadah kepada Kristus, hanya menyembah Tuhan Yesus, hanya meninggikan nama Tuhan Yesus, nggak meninggikan yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang disembah, hanya Tuhan Yesus yang dipuji, hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Sampai berapa kali? 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari artinya bicara setiap saat. Kita harus ingat Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati rumah tanggaku. Sekalipun ekonomi dunia resesi, tapi kalau keluargaku masih bisa makan sampai detik ini, itu bukti Tuhan yang pelihara sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Saudara yang kasih Tuhan, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, jangan menyembah Tuhan hanya pada waktu hari Minggu aja. Jangan menyembah Tuhan hanya pada waktu hari Minggu, oh udah kita menyembah Tuhan. Enggak Bapak Ibu. 7 kali dalam sehari Daud kasih teladan. Dia menyembah Tuhan karena dia tahu rumah tangganya boleh ada, rumah tangganya diberkati, anak-anaknya bisa berhasil, semua karena Tuhan Yesus. Jadi kalau kau menyembah Tuhan bukan untuk supaya diberkati, bukan. Kau menyembah Tuhan, kau bersyukur kepada Tuhan karena apa yang telah Tuhan perbuat atas hidupmu, hidupku selalu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah mengeluh. Tuhan itu nggak bisa disuap dengan apapun. Tuhan gak bisa disuap dengan pujian penyembahanmu, suaramu yang bagus. Tuhan gak bisa disuap dengan hidup saleh saudara, gak bisa. Tuhan adalah Tuhan. Iya kan, dia berdaulat. Saudara gak bisa paksa Tuhan, boro-boro maksa. Saudara gak bisa ngatur Tuhan. Kita yang harus tunduk kepada otoritasnya surga. Amin Bapak Ibu, teruslah sembah Tuhan. Aku dan saudara menyembah Tuhan bukan untuk supaya diberkati, enggak. Tapi karena kita sudah menerima berkat yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita setiap hari. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa beribadah kepada Kristus, senantiasa beribadah kepada Kristus. Dan saya percaya hanya orang yang melangkah dengan iman bersama dengan Kristuslah yang tetap sanggup berkata terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi tetap aku berkata Tuhan Yesus baik, karena dia punya iman yang benar kepada Kristus. Gak salahkan siapapun, gak salahkan situasi. Dunia boleh resesi, ekonomi dunia boleh hancur, keadaan gak baik, suami belum berubah, istri belum berubah, anak-anak juga begitu. Tetapi aku percaya dalam hidupku gak ada yang kebetulan, semuanya dalam rancangan Tuhan. Aku tetap menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa beribadah kepada Kristus, senantiasa beribadah kepada Kristus. Daud kasih teladan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena apa? Karena hukum-hukum-Mu yang adil.
Kalau sudah Tuhan yang berfirman, dia pasti akan menggenapinya. Indah pada waktunya Bapak Ibu. Hukum-hukumnya Tuhan itu adil. Bosmu boleh nggak adil, pimpinanmu boleh nggak adil. Iya kan? Dengar baik. Terpujilah Tuhan. Kita punya Tuhan yang hukum-hukumnya adil. Iya kan? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itulah keadilan yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Teruslah hidup benar. Karena rezeki, pangkat, promosi datangnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Teruslah puji Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri keluarga yang diberkati Kristus yang kedua, senantiasa memiliki iman kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau kau punya iman, kau percaya rumah tanggamu diberkati oleh Kristus, kau juga harus tetap punya iman kepada Kristus. Bukan kepada mujizat. Kita harus punya iman kepada sumber mujizat. Siapa sumber mujizatnya? Namanya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kita cari Tuhan, bukan cari mujizat. Carilah Tuhan. Matius 6:33 kan bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, cari Tuhan, nanti berkat yang ngejar kita. Mujizat yang akan ngejar kita. Amin Bapak Ibu. Sama-sama ikuti kata-kata saya, senantiasa memiliki iman kepada Kristus. Aku berdoa seisi rumah tanggamu tidak tinggalkan Tuhan Yesus. Aku berdoa seisi rumah tanggamu imannya kepada Kristus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Serius, aku harus ngomong ini. Kau jangan tersinggung kau. Aku ngomong ini serius. Karena keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Buat apa kau kaya, buat apa kau hebat, buat apa kau cerdas, kalau kau tinggalkan Tuhan Yesus, nyawamu binasa kawan. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, aku berdoa kau jangan tersinggung. Bertobatlah kau. Panggillah Tuhan Yesus, hiduplah benar. Karena apa? Karena hidupku itu Tuhan yang pegang. Amin Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Keselamatan di bawah kolong langit ini hanya di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Senantiasa memiliki iman kepada Kristus. Mamito, Ibu Gembala boleh bantu baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Allah. Aku berdoa saudaraku dimanapun kau berada, tetaplah kau punya iman kepada Kristus. Amin. Jangan goyahkan iman saudara. Jangan gara-gara pasangan hidup, gara-gara karir, gara-gara jabatan kau tinggalkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Karena hidup kita itu aman di tangan Kristus. Teruslah punya iman kepada Kristus. Teruslah punya iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nggak mungkin berkenan kepada Allah. Di zaman perjanjian lama, saudara itu harus cari kambing domba yang bagus, yang terbaik untuk bahan korban bakaran. Di zaman kasih karunia ini, di zaman Kristus, saudara dan saya hidup oleh iman aja Bapak Ibu. Makanya Abraham itu kan di minggu lalu kan dikatakan, Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan salehnya. Abraham dibenarkan karena percayanya kepada Kristus. Kau dibenarkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan saleh saudara, tapi oleh iman kepada Kristus. Tetapi saya dan saudara hidup benar, hidup saleh, jadi berkat bagi sesama. Bukan tujuannya untuk masuk sorga, bukan. Masuk sorga percaya Kristus. Kita berbuat baik, kita jadi berkat supaya apa? Itulah buah-buah Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Senantiasa memiliki iman kepada Kristus. Yang ketiga, yang terakhir,
Jadi, ketika saya renungkan 2 Samuel 7 ayat 29 Bapak Ibu, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau kita menyadari rumah tanggaku diberkati, rumah tanggamu diberkati, kita masih bisa hidup, masih bisa makan. Gak ada yang makan batu. Puji Tuhan, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya belum ada yang makan batu, ku dengar. Iya kan, masih makan nasi semua. Sekalipun dunia resesi begini, masih bisa makan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, semua karena berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ciri-ciri keluarga yang diberkati Kristus: yang pertama, senantiasa beribadah kepada Kristus. Yang kedua, senantiasa memiliki iman kepada Kristus. Yang ketiga, senantiasa saling melayani. Sama-sama katakan saling melayani. Suami istri saling melayani. Amin. Betul, suami itu imam yang kudus. Betul, suami itu kepala rumah tangga. Tetapi ingatlah, kita belajar dari Kristus. Kristus kepala segala kepala. Iya kan? Kepala segala kepala. Dia adalah yang punya langit dan bumi. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mamito boleh bantu baca ayatnya. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Siapa anak manusia itu? Tuhan Yesus namanya. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima berkat dari Tuhan, tugasku adalah melayani. Yang setuju katakan amin. Iya kan, melayani. Melayani itu, siapa yang kita layani? Yang pertama, kalau di keluarga kita, suami istri saling melayani. Anak-anak melayani orang tua melayani anak-anak. Amin Bapak Ibu. Iya kan, harus saling melayani. Harus saling melayani. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun posisi saudara, mau setinggi apapun posisi kita, tetaplah kita harus melayani. Amin. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang. Begitu Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini ada Abang Kapolres. Salam Abang Kapolres Sinjai, AKBP Iwan, ya, Irwan, ya kan, dia yang lagi nyaksikan hari ini, nyaksikan khotbah. Abang Kapolres kan Sinjai kan dia pimpinan di Kapolres Sinjai. Dia melayani anak buahnya. Nggak hanya anak buahnya yang dia layani, saya lihat. Warga ya, bukan jemaat ya, warga-warga sekitar dia layani, kirim bantuan segala macam. Ya kan, dapat berkat dari sini, dia bantu ke sini, dia bagi begitu, melayani. Ada Abang Kapolres Sinjai yang nonton hari ini khotbah. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus melayani. Ya, mau jadi Kapolres kah, mau jadi Dan Ramil kah, atau Babinsa kah, atau Bimas kah, ya kan, atau ya melayani sesama itu nggak mesti punya uang banyak Bapak Ibu. Dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Iya kan, melayani sesama itu nggak susah Bapak Ibu. Yang penting begini, saya berdoa, saya punya iman. Jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya nggak punya jiwa bos. Iya kan, nggak punya jiwa bos, ngebosi gitu. Nggak punya iman saya begitu Bapak Ibu. Saya punya iman, lah gembalanya aja nggak punya jiwa bos. Iya kan, melayani. Iya kan, saya punya iman, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta itu nggak, Palangkaraya itu nggak jiwa bos, nggak ngebosi gitu, tapi punya jiwa melayani. Ya kan, melayani lah. Dan saya pastikan orang yang rela melayani adalah orang yang rendah hati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Iya kan, senantiasa saling melayani Kristus, melayani pekerjaan Kristus, melayani sesama dimanapun kita berada. Ayo layani Tuhan lah, layani pekerjaan Tuhan dengan tulus. Layani sesama dengan tulus, jangan ada akal bulus, jangan pamrih. Ya kan, aku melayani ini supaya orang kaya cepat-cepat ditolong, cepat-cepat didoakan. Tapi kalau dipanggil sama orang yang biasa-biasa, masuk gang rumahnya, ya udahlah ibu doa aja lah, nanti Tuhan jawab lah. Aduh, minta ampun. Ya kan, enggak lah. Saya punya iman dari dulu, sejak ikut orang saya melayani sampai sekarang saya merintis gereja sendiri Bapak Ibu. Puji Tuhan lah. Ya, saya bukan tipe-tipe jilat-jilat orang kaya Bapak Ibu. Iya kan, enggak lah. Enggak. Saya emang enggak takut sama orang kaya Bapak Ibu. Karena GB Moria hidup bukan
Donaturnya gereja GB Moria itu Tuhan Yesus. Sorga, bukan orang kaya. Orang kaya mah gampang tersinggung. Ya kan, udah itu ngitung-ngitung lagi. Aduh minta ampun. Enggak di Moria, tempat lain. Kalau di Moria mah baik-baik. Iya kan, kalau di Moria mah aduh udahlah ya. Kemarin kumpul ibu-ibu WBI Moria kumpul, ada beberapa yang datang cerita pergumulan hidupnya begini-begini, ekonomi begini. Ada yang ojek online juga kan, ibu-ibu WBI Moria. WBI itu Wanita Betel Indonesia ya. Jadi di Sinode Betel Indonesia itu ada namanya kumpulan ibu-ibu, emak-emak ya. The power of emak-emak. Nah kumpul kemarin cerita sharing lah ya, udah setahun lebih nggak ketemu di gereja. Dengan mengikuti protokol kesehatan, ya kumpul ada beberapa, cuman 5 orang ya Mi. Hanya 5 orang yang kumpul, udah cerita-cerita gimana-gimana itu kasih kita doakan, kasih sedikit wejangan singkat, terus makan siang, ya udah bubar gitu. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus saling melayani. Jadi kita harus melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus. Kalau kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus, saya pastikan kita juga akan melayani sesama dengan tulus. Amin. Karena begini rahasianya. Bagaimana mungkin kau bisa melayani Tuhan yang tidak kelihatan dengan tulus, kalau sesamamu aja yang kelihatan kau itu, gimana lah saudara mau melayani yang kelihatan itu dengan tulus, kalau dengan Tuhan aja nggak tulus. Jadi rahasianya kalau kita bisa melayani pekerjaan Tuhan yang nggak kelihatan ini dengan tulus, saya pastikan kita bisa melayani sesama yang terlihat dengan tulus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Matius 20:28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi teladan kita adalah Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita ikuti teladannya Kristus. Ya kan, Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi Bapak Ibu, turun dari sorga, turun ke bumi. Dari sorga turun ke bumi. Iya kan, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Iya, Tuhan aja. Saya sejak menikah Bapak Ibu, tanya Ibu Gembala istri saya. Sejak saya menikah, gak pernah aku suruh istriku bikin kopi. Gak pernah. Apalah susahnya bikin kopi secangkir begitu. Saya bikin kopi kapal api kan wangi saudara ya. Pagi-pagi begitu. Saya pakai seduh, pakai air panas. Ya kan. Kopi kapal api diseduh. Saya tinggal mandi. Istri saya bilang, itu kopi apa Pi? Kopi kapal api. Saya bilang, saya tinggal mandi. Ya kan, sampoan. Pulang dari kamar mandi udah rapi, duduk lagi, udah habis kopinya saudara. Siapa yang minum? Ibu Gembala yang minum, ya kan? Ya udah saya bikin lagi kopi. Ya nggak apa-apa lah. Ibu Gembala awalnya nggak bisa masak Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekarang udah bisa masak. Dulu awalnya nggak bisa masak. Tapi dia belajar gitu. Belajar, makanya bapak-bapak, suami-suami di luar sana, kalau istrimu nggak bisa masak, jangan kau hakimi. Kau kasih semangat, motivasi yang benar. Memang 1 kali 2 kali gagal, tapi kan ingatlah selalu Allah bisa karena dia biasa. Ibu Gembala begitu awal-awal kami menikah. Sayang, kamu udah masakin apa pagi-pagi sarapannya? Ya udah, nasi goreng telur mata sapi ya Mi, gue bilang begitu. Hah? Telur mata sapi? Iya, nggak mau telur ceplok? Enggak, mata sapi aja. Ya udah telur ceplok aja lah. Oh, ya udah telur ceplok. Nggak mau mata sapi. Ya udah mata sapi, nggak mau telur ceplok. Itu aja sampai sejam Bapak Ibu. Ya udah mata sapi ya, iya. Dia masak nasi goreng tapi bukan dengan mata sapi hasilnya, mata orang irian saudara. Gosong telurnya. Ya nggak apa-apa lah kita makan, lumayan 2.000 hilang ya kan. Tapi sekarang udah bisa masak gitu. Berkat dilatih, kita support, kita bantu, kita semangatin. Kurang asin kita kasih garam, tambahin kurang gula. Kalau terlalu asin kita kasih gula sedikit. Ya begitulah. Istri yang menyetrika, saya yang nyuci pakaian, begitu. Saya yang nyapu, saya yang ngepel, istri yang masak. Jadi kita harus saling melayani gitu. Kalau rumah tangga itu mau diberkati, kalau saudara punya iman rumah tangga mau diberkati Kristus, suami istri itu harus saling melayani. Amin. Iya, jangan suami ngebosi. Kan gua kepala rumah tangga kata Alkitab. Ya iya sih, betul sih. Laki-laki itu imam, tapi ya laki-laki saudara juga harus punya hati yang benar, iman yang benar. Baca Alkitab lah. Lah Tuhan Yesus saja yang punya langit dan bumi, yaitu tinggalkan sorga turun ke dunia bukan untuk dilayani kok. Lah Tuhan yang punya langit dan bumi aja rendah hati, kenapa lu pula sombongnya belagu? Saudara ini mah kadang-kadang kebangetan. Ya kan, nah
Saya doa, saya punya iman, saudara, mohon maaf nih, jangan tersinggung. Saudara yang kawin cerai, bertobatlah segera karena Tuhan mau datang. Ya kan, nggak tahu kapan datang, pokoknya segera mau datang. Cepatlah kau bertobat, jangan kau ngelak-ngelak. Nah, aku berdoa, kau ingatlah janji pernikahanmu dulu. Ya kan, kau udah janji kau sama Tuhan sehidup semati. Hanya maut yang memisahkan. Kau kawin cerai lagi, nggak boleh begitu. Pernikahan itu bukan buat main-main. Nah, itu yang sudah bercerai. Yang belum bercerai, ingat, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Nih saya ingat ini, buat saudara yang sudah menikah nih, mau nikah sehari, nikah seminggu, nikah sebulan, nikah 10 tahun, nikah 20 tahun, nikah 30 tahun, nikah 50 tahun, suka kau lah. Dengar baik. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak ada pernikahan yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Dan rumah tangga yang bahagia di muka bumi ini cuma rumah tangganya Adam dan Hawa. Tahu kenapa? Karena Adam dan Hawa nggak punya mertua. Itu dia. Adam dan Hawa nggak punya mertua, maka dia rumah tangga paling bahagia. Kalau kau punya mertua, ya sudahlah, terimalah. Mau bagaimanapun situasi mertuamu, ya sudahlah ya. Yang waras ngalah. Bapak Ibu, ayo saling mengasihi ya, saling melayani. Saudara itu harus saling melayani. Rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan itu menolak perceraian dan saling melayani. Amin Bapak Ibu. Harus saling melayani dimanapun saudara ya. Jangan tersinggung. Ya kan, kau kawin cerai kau tersinggung pula. Bertobatlah. Jadi buat saudara yang aneh-aneh kerjanya, dan buat cewek-cewek nih. Buat cewek-cewek untuk cari pasangan hidup itu. Buat saudara adik-adik ya yang masih SMA atau SMP. Sekarang kan anak SD udah pacaran juga loh. Agak ngeri memang zaman sekarang milenial ini. Mungkin kau kena berkat kecanggihan teknologi ya. Ya kan, orang tuanya mungkin diberkati, kemudian ya difasilitasi dengan HP, ya kan. Kadangkala saya lihat, saya pernah diundang salah satu keluarga, HP anaknya itu udah iPhone 11 pada waktu itu. Ya kan, iPhone 11 lah, kita masih Android saudara. Tapi ya nggak apa-apa ya kan. Kita kan berharga bukan karena kita punya iPhone 11, iPhone 12, enggak. Kita berharga karena kita dicintai Kristus. Amin. Iyalah. Nah, buat adik-adik yang, apalagi kan anak SD kalau pacaran sekarang kan ngeri-ngeri ya. Panggilnya papa mama. Coba tuh, masih SD pacaran panggil papa mama. Berarti nanti kalau kuliah panggilnya opa oma dong. Iya kan. Aduh, ada kacau-kacau emang sekarang. Nah, ini buat yang masih, yang udah mulai seneng-seneng lah ya. Seneng sama yang perempuan, seneng sama laki-laki. Laki-laki seneng sama perempuan. Udah mulai ada timbul rasa-rasa cinta atau gimana gitu. Ingat selalu ya, ini buat adik-adik pesan saya nih. 1. Carilah pacar, cowok cewek itu terserah. Carilah yang seiman. Ya, yang seiman. Jangan yang beda iman, cari yang seiman. Yang kedua, pacaran yang sehat itu kalau belum adalah menjaga kesucian gitu. Ya, jangan lakukan hubungan seks sebelum diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau nanti tapi kan dia ganteng, laki-lakinya ganteng, hati-hati. Hati-hati kalau kau lihat laki-laki ganteng. Ada 2 kemungkinan. Kalau yang pertama dia aneh-aneh, pokoknya gini, jangan pernah memandang laki-laki itu karena dia gantengnya, ganteng banget ya, kayak foto model orang Korea atau gimana gitu, enggak. Carilah yang seiman, kemudian dia cinta Tuhan dan dia bisa menjaga kesucian. Gitu. Bagaimana mungkin dia setia perkara yang kecil kalau dia, bagaimana mungkin dia bisa dipercayakan perkara yang besar kalau setiap perkara yang kecil dia nggak bisa dipercaya. Perkara yang kecil apa? Nah ya, odong-odong lewat. Aduh minta ampun. Namanya khotbah di rumah odong-odong lewat gitulah. Nah, bagaimana mungkin dia bisa dipercaya hal yang besar kalau hal yang kecil dia nggak jaga? Dia harus jaga kesucian saudara. Tapi kan dia ganteng Pak Gembala. Buat apa dia ganteng kalau dia hobinya zina cabul? Janganlah. Ya kan, aku sayang sama saudara ini. Saudara itu harus jaga kesucian ya. Laki-laki juga begitu. Jangan kau celup sana celup sini. Ya kan, nggak boleh lah. Ingatlah selalu, oh iya. Kalau saudara itu jangan rusak. Kalau pacaran itu jangan merusak. Pacaran yang benar itu cinta Tuhan, saling membangun. Ya kan, kalaupun nggak jodoh nanti Tuhan akan berikan pasangan hidup yang terbaik. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling melayani gitu. Aku harus ingatin ini. Anak-anak muda, ingatlah, oh iya, papa mamaku sudah kerja susah payah ya.
Kenapa aku harus merusak hidupku dan anak orang lain saya rusak juga? Janganlah. Aku berdoa, aku mohon nih buat adik-adikku, kau jaga kesucian. Amin. Iya kan, jagalah kesucian. Nanti kalau sudah diberkati oleh Tuhan, nah silakanlah. Mau 24 jam silakan. Kalau belum diberkati tahan dulu. Sabar ya. Sabar, tenang. Saya ingatin ini gara-gara sekarang kan minggu depan kan Valentine. Iya kan? Iya. Jadi jangan hanya gara-gara sebuah coklat kau kasih kesucianmu. Itu namanya bodoh. Bodoh. Hanya gara-gara sebuah coklat kau kasih kesucian saudara. Jangan ya. Nih saya ingatin ini, ya kan, jauh-jauh hari nih, seminggu sebelum hari Valentine. Nanti kau dikasih coklat aja langsung keple-keple, ya kan, jangan. Nah, anak kecil mandi hujan biasa ya kan, gak apa-apa lah anak kecil mandi hujan di situ ya kan, jangan mamanya mandi hujan. Repot kita. Saling melayani, sama-sama katakan saling melayani. Saling melayani. Iya, jadi adik-adikku dimanapun kau menyaksikan khotbah ini, ingat. Minggu depan apa? Tanggal 14 Valentine, ya kan? Jangan hanya gara-gara coklat kau jual kesucian saudara, kau gadaikan itu. Janganlah. Kalau udah mulai gatal-gatal tangannya langsung darah Yesus. Begitu. Ya kan? Kalau udah mulai grepe-grepe darah Yesus, gitu dong. Jangan nyanyi ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Aduh, minta ampun. Udah hamil di luar nikah, Tuhan kau di mana? Tuhan kau di mana? Ya kan? Nah, sama-sama katakan saling melayani. Senantiasa saling melayani. Jadi suami istri saling melayani, anak-anak melayani orang tua melayani anak-anak, jemaat saling melayani sesamanya. Amin. Hamba-hamba Tuhan juga melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan dengan tulus. Iya kan? Iya, dengan tulus lah, nggak boleh manfaatin jemaat. Puji Tuhan lah ya Bapak Ibu, saya hidup bukan dari jemaat. Bapak Ibu, saya jualan donat. Saya pelayanan, cuma sekarang pelayanan nggak ada, ya udah jualan donat lah. Saya nggak mau hidup dari jemaat Bapak Ibu, nggak. Saya hidup dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan ya udah apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan. Dan terima kasih banyak buat saudara yang telah beli donat. Saya doa saudara sehat selalu, sekalipun saudara makan donat yang banyak. Amin. Iyalah. Dan doa saya begini Bapak Ibu. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Dan kau punya iman, nggak hanya kita terima berkat. Di masa-masa resesi ini, kita boleh jadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema khotbah gereja GBI Moria, ibadah raya online, Minggu 7 Februari 2021 adalah keluargaku diberkati Kristus. Sama-sama katakan keluargaku diberkati Kristus. Sama-sama katakan keluargaku diberkati Kristus. Sama-sama katakan keluargaku diberkati Kristus. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Hambamu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Saatnya kami akan menerima tubuh darah Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam roh hati dan pikiran kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Siapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Mamita boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi. 1 Korintus 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Oh iya. Amin. Oleh bulu Yesus, oleh tubuh Kristus, aku siap sempurna. Amin Bapak Ibu. Saya undang suami-suami yang angkat perjamuan kudusnya di rumahnya masing-masing Bapak Ibu. Nanti setelah diangkat,
dua sadat, baru suami-suami kasih kepada istri anak-anaknya. Kalau yang jomblo ya sudah ya, kau bersuka cita aja ya. Kita kau angkat sendirilah perjamuan kudus ya. Nah, saya doa saudara tahun ini bisa dapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat hostia yang dibentuk menjadi tubuh Kristus. Ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, raga, roh kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami percaya kami bebas kanker, bebas tumor, bebas leukemia. Dalam nama Yesus, berkat tubuh darah Kristus kami disempurnakan. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Yang kita lakukan adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Jadi kita angkat anggur yang ada bentuk menjadi darah Kristus. Angkat tinggi-tinggi sama-sama kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaran kami. Berkat darah Yesus kami diampuni, kami disucikan, kami dikuduskan, kami diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami percaya segala kerinduan kami, kegagalan, bahkan kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus kami percaya inilah darah Kristus, inilah darah Kristus, inilah darah Kristus. Amin. Mari kita dengan iman, inilah darah Kristus, inilah darah Kristus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang sudah terima tubuh darah Kristus, tetap bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, sama-sama kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur minggu pertama 7 Februari 2021 telah terima tubuh darah Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami telah disucikan, telah dikuduskan, telah ditahirkan, telah disempurnakan. Dalam nama Yesus, berkat tubuh darah Kristus kami diampuni, kami sehat sempurna, kami terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Kami percaya kemanapun kaki kami melangkah senantiasa dijaga malaikat Tuhan yang kudus. Dalam nama Yesus kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Kristus, kita juga sudah menerima yang terbaik dari sorga, yaitu tubuh darah Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mamito boleh bantu baca pengumuman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak dan Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Kami mengundang kembali jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta saudara seiman yang berteman di Facebook Bapak Gembala untuk mengikuti yang pertama renungan firman Tuhan setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat live Facebook. Bapak Ibu dapat juga menyaksikan jam berapapun renungan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria. Kami juga mengundang seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya untuk bergabung dalam program WIB Waktunya Indonesia Berdoa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 jam 19 waktu Indonesia Barat via WA video. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Indonesia, untuk jemaat dan pengerja GBI Moria, untuk Presiden dan Kabinet Menteri, untuk korban bencana alam, dan untuk gereja-gereja. Link akan diposting 30 menit sebelum doa dimulai. Pengumuman yang kedua,
Ibadah Raya Online Gereja GBI Moriah minggu depan tanggal 14 Februari 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat, live Facebook disertai perjamuan kudus. Khusus putra-putri Bapak Ibu silakan mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari minggunya jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link daripada Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Dan khusus bagi anak-anak muda dapat mengikuti firman Kristus pada ibadah Moriah Youth setiap hari minggunya mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kelima dapat kami sampaikan bahwa visi Gereja GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan misi Gereja GBI Moriah melangkah dengan iman. Pengumuman yang keenam, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi pada saat ini, jadi dapat kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Kami juga senantiasa mendoakan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memberhasilkan usaha, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, toko, serta rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Pengumuman yang ketujuh, kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mengikuti 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami. Salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Mito. Luar biasa Mamito. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Haleluya, diberkatilah saudara, puji nama Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Di penghujung ibadah, kami mau berdoa syafaat bagi setiap nama jemaat dan pengerja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya, senantiasa dalam perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan Yesus yang dahsyat. Aku juga berdoa bagi seluruh Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lae dan Itona Burju, dimanapun berada mengikuti ibadah raya online ini, baik yang live streaming saat ini maupun nanti yang offline, jam berapapun mereka menyaksikan, semuanya diberkati. Aku berdoa pangkatnya terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, hidup mereka diberkati, sehat sempurna, umur panjang, dan jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke penuh kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarga diberkati oleh Tuhan, seluruh kabinet menteri diberkati oleh Tuhan, khususnya Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kami diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat yang baru di dalam mengatur keuangan negara kami. Begitu juga dengan Amang Luhut Panjaitan sebagai Menko, diberkati bersama dengan keluarga, sehat selalu, umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah gerejamu GBI Moriah yang ada di Jakarta maupun di Palangkaraya, masih merintis di tahun yang ketiga. Tuhan Yesus, kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang untuk beli gedung ibadah milik sendiri, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus Allah sanggup sediakan dengan caramu yang ajaib. Berikanlah kami gedung ibadah milik sendiri di Jakarta dan di Palangkaraya, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, panjangkan usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan setiap hari Rabu jam 9 pagi live streaming Facebook, kemudian program terbaru dari Gereja GBI Moriah yaitu WIB, Waktu Indonesia Berdoa, setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Kiranya Tuhan, kami semakin banyak berdoa bagi negara kami, bagi gereja kami, bagi jemaat dan pengerja. Kami percaya Tuhan Yesus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga dengan minggu depan dalam ibadah raya online, Minggu 14 Februari 2021, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa agar siapapun yang setiap saat setia mendukung gereja GBI Moriah, Tuhan Yesus selalu membalas ribuan kali ganda, dan siapapun yang berniat jahat agar dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, saya undang bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama-sama saya mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online